Satu, perbedaan adopsi inovasi dan difusi inovasi, serta contohnya. Adopsi inovasi adalah di mana seorang petani memperhatikan, mempertimbangkan, dan akhirnya menerapkan suatu inovasi baru dengan tahapan kesadaran, minat, penilaian, mencoba, dan adopsi. Contoh, seorang petani padi mengetahui varietas unggul tahan hama. Setelah tertarik, akhirnya mencoba menanam di sebagian lahannya dan memperoleh hasil yang baik, kemudian menggunakan varietas tersebut ke semua lahannya. Sedangkan difusi inovasi adalah penyebaran inovasi melalui komunikasi satu petani ke petani lainnya karena sudah terbukti keberhasilannya. Contoh, awalnya hanya satu orang yang menggunakan varietas unggul tahan hama dan memperoleh hasil yang baik, akhirnya petani lainnya ikut menggunakan varietas tersebut. 2. Upaya untuk mempercepat proses difusi inovasi. 1. Meningkatkan sosialisasi dan penyebaran informasi. 2. Melakukan demonstrasi lapangan dan contoh di lapangan. 3. Memfasilitasi akses sarana dan prasarana. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi. 5. Melakukan komunikasi antar petani. 6. Menyesuaikan inovasi dengan kebutuhan lokal. 3. Penyuluhan partisipatif dan karakteristiknya. Penyuluhan partisipatif adalah proses penyuluhan yang melibatkan masyarakat secara aktif, tidak hanya menjadi penerima informasi, melainkan ikut terlibat aktif dalam setiap kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Karakteristik penyuluhan partisipatif. 1. Masyarakat sebagai subjek bukan objek, yaitu masyarakat tidak hanya menerima arahan, melainkan menjadi pelaku utama dalam penyuluhan. 2. Komunikasi dua arah, yaitu terjadi pertukaran informasi antara penyuluh dan masyarakat. Penyuluh tidak hanya menyampaikan, melainkan mendengarkan pengalaman, pendapat, dan keinginan masyarakat. 3. Mengembangkan kemandirian, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu menangani masalahnya sendiri. 4. Belajar bersama, yaitu proses pembelajaran dilakukan melalui praktik langsung dan pengalaman nyata. 5. Menghargai pengetahuan lokal, yaitu pengetahuan dan kearifan lokal dijadikan dasar dalam proses penyuluhan dengan memadukan inovasi baru. 4. Perbandingan pendekatan sistem latihan dan kunjungan atau laku dengan pendekatan partisipatif. Tujuan laku yaitu menyebarluaskan penerapan teknologi inovasi dari pemerintah ke petani, sedangkan pendekatan partisipatif yaitu memberdayakan petani agar mampu memecahkan masalahnya secara mandiri. Sasaran laku yaitu petani dan penyuluh sebagai perantara penyebar informasi kepada petani lain. Sedangkan pendekatan partisipatif, semua anggota kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam penyuluhan. Organisasi laku bersifat struktural, yaitu jadwal latihan dan kunjungan telah ditentukan secara rutin, sedangkan para pendekatan partisipatif lebih fleksibel menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat. Metode laku menggunakan pelatihan kunjungan lapangan untuk menyampaikan informasi, sedangkan pendekatan partisipatif yaitu diskusi masyarakat untuk memecahkan masalah bersama sambil praktik. Peran penyuluh laku sebagai penyampai informasi dan menyampaikan informasi tersebut kepada petani, sedangkan pendekatan partisipatif sebagai fasilitator, pendamping atau mitra belajar yang membantu petani mengatasi masalahnya sendiri.